Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah peminatan khusus untuk kelas 12 IPS. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Seperti yang sudah Pak jelaskan pada kontrak belajar, bahwa di pertemuan kedua kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk mempelajari materi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, dan Australia, Pak minta kalian semua fokus pada video ini sehingga kalian dapat memahami penjelasan materinya dengan baik. Yang pertama, kita lihat tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir. Yang pertama, ketika awal kemerdekaan itu Indonesia mendapatkan tantangan yang luar biasa dari pihak Belanda, sehingga walaupun kita sudah merdeka pada tahun 45, tetapi masih ada intervensi dari pihak Belanda dengan tujuan untuk menguasai kembali wilayah jajahannya itu. Yang pertama kita lihat tentang poin 1. Awalnya didukung oleh IM atau Ikhwan Muslimun lewat media koran yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Jadi Mesir memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia itu melalui Ikhwan Muslimun dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia lewat media massa. Jadi IM atau Ikhwan Muslimun ini adalah sebuah kantor berita yang biasanya untuk mengeluarkan berita-berita berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam negaranya ataupun di luar negaranya sendiri. Jadi ketika mendengar kemerdekaan Indonesia, maka dia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa yang sedang belajar di Mesir untuk menulis di dalam menggunakan medianya untuk menyebarkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, selain perjuangan lewat media koran, mahasiswa juga melakukan demonstrasi terhadap kedutaan Belanda yang ada di Kairo atau Mesir. Jadi mereka mendesak supaya kedutaan Belanda yang ada di Mesir itu juga bisa menyuarakan kepada pihak Belanda sendiri untuk mengakui secara de facto dan de jure, dalam hal ini mengakui secara wilayah dan juga secara hukum tentang kemerdekaan Indonesia. Yang berikut atau yang ketiga, pada tanggal 22 Maret tahun 1946, Mesir secara tegas menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure atau secara hukum. Dalam hal ini tidak hanya Mesir tetapi negara-negara yang tergabung di dalamnya ada Syria, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan juga disuarakan atau diajak untuk ikut mendukung yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Yang keempat, Mesir mengirim konsultan yang bernama Muhammad Abdul Mun'in ke Yogyakarta atau ibu kota dari Republik Indonesia untuk menyampaikan dokumen resmi, ya. Dokumen resmi pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia. Jadi perlu diketahui, ini merupakan pertama kalinya pengakuan secara hukum. Kenapa disebut pengakuan secara hukum? Karena dia membawa dokumen secara resmi dari sebuah negara yang mengakui
kemerdekaan atau kedaulatan negara baru. Kemudian membawa persoalan Republik Indonesia ke dunia internasional. Yang kelima, kunjungan delegasi Republik Indonesia ke Mesir pada tanggal 7 April tahun 1946. Jadi setelah Muhammad Abdul Mun'in ke Yogyakarta untuk menyampaikan dukungan secara de jure, maka dari pihak pemerintah Indonesia kembali melakukan kunjungan di tahun 46 itu untuk pergi ke Mesir. Dengan tujuannya apa? Selain mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, Indonesia juga sedang menjalankan diplomasi untuk dapat memperjuangkan nasibnya di dunia internasional, dalam hal ini PBB. Yang keenam, keberhasilan untuk mendapatkan dukungan dari Mesir itu tidak terlepas dari peran mahasiswa yang ada di Mesir seperti Zain Hasan dan Imron Rosyadi yang berada di Irak. Jadi itu penjelasan berkaitan dengan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir. Jadi ada beberapa poin yang harus kalian catat. Itu peran media itu sangat penting. Tentu yang menjadi aktor di balik itu adalah manusia atau orang yang memiliki kompetensi untuk dapat mendukung yang namanya pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini mahasiswa. Jadi peran mahasiswa itu juga sangat besar. Kita lanjut. Ya, yang berikut pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari India. Dukungan nyata dari India terhadap Republik Indonesia itu tertuang dalam resolusi New Delhi oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Jawaharlal Nehru kepada PBB terkait agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia itu harus dihentikan, ya. Jadi setelah mendengar yang namanya agresi atau tindakan militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, maka India menyatakan sikapnya untuk mendukung yang namanya kemerdekaan Indonesia melalui resolusi atau jalan keluar yang dituangkan dalam atau yang disebut dalam resolusi New Delhi. Nanti apa isinya itu silakan kalian lihat di buku peminatan yang ada pada masing-masing kalian. Nah, selain dukungan nyata dari India, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan kenapa India berpartisipasi dalam mendukung yang namanya kemerdekaan Indonesia. Kita lihat yang pertama, poin A. Ternyata Republik Indonesia dan India itu telah menjalin hubungan kerjasama telah lama sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Nah, jadi ini ternyata hubungan antara Indonesia dan India itu bukan baru saja, tetapi sudah terjalin sejak zaman Hindu-Buddha. Kita tahu bahwa agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu abad ke-4, ya. Nah, di situ dengan adanya pengaruh itu maka tatanan hidup dalam bermasyarakat di Indonesia sendiri itu mengalami perubahan yang luar biasa. Yang kedua, adanya kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan kedua bangsa, di mana India berjuang untuk lepas dari yang namanya Inggris dan Indonesia berjuang untuk lepas dari yang namanya Belanda. Yang ketiga atau poin C, adanya kedekatan antara pimpinan yaitu Jawaharlal Nehru dan Muhammad Hatta yang terjalin sejak konferensi Language of Oppressed Nationalists di Brussels, Belgia pada tahun 1927. Jadi pada pertemuan ini ternyata Muhammad Hatta sebagai delegasi dari pemerintah Indonesia itu sudah menjalin kedekatan dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negerinya India. Sehingga ada faktor kedekatan. Yang berikut adanya upaya perjuangan para pelajar Republik Indonesia di India
yang membentuk Persatuan Pelajar Indonesia di India. Nah, ini mereka bentuk sebagai wadah perkumpulan para mahasiswa untuk berjuang menyuarakan kemerdekaan atau menyebarluaskan tentang kemerdekaan Republik Indonesia di India, sehingga bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang berikut atau poin E, perjuangan diplomasi Sultan Syahrir menyerukan semangat persatuan dan bantuan beras 500.000 ton kepada India pada 20 Agustus 1946. Nah, kita tahu bahwa selain menyerukan yang namanya semangat persatuan yang diutarakan oleh Sultan Syahrir ini, beliau juga memberikan bantuan beras kepada India itu sebesar 500.000 ton. Tujuannya apa? Supaya dapat menjalin kedekatan untuk kerjasama atau saling menopang untuk menyuarakan tentang nasib dari Indonesia sendiri di kancah internasional, semata-mata untuk mendapatkan yang namanya pengakuan kedaulatan ya. Yang terakhir, perjuangan diplomasi Muhammad Hatta itu meminta dukungan India. Kemudian lahirlah yang namanya konferensi New Delhi, meminta bantuan PBB untuk membicarakan agresi militer Belanda di Republik Indonesia ya. Jadi yang tadi disebut dengan resolusi atau konferensi New Delhi itu isinya mereka menyepakati bahwa akan memperjuangkan nasib Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya untuk Dewan Keamanan PBB. Jadi ini materi penjelasan tentang kemerdekaan Republik Indonesia dari pengakuan kemerdekaan RI dari India. Kita lanjut. Yang berikut pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Australia. Nah, pasti kalian akan bertanya, Australia itu tidak masuk dalam kawasan Asia, tetapi mengapa dia memiliki niat atau inisiatif untuk membantu menyuarakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia? Tapi kan dilihat secara geografis, dia bukan masuk dalam kawasan Asia. Hanya karena memang secara geografis juga kita masih merupakan satu kawasan ya, di mana kita hanya berbatasan dengan Laut Timur. Yang pertama kita lihat poin 1, pemboikotan kapal-kapal Belanda yang memuat senjata ke Indonesia dan inisiatif dari Partai Komunis Australia dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Australia pada tanggal 20 September 1945. Pelabuhan Australia secara tegas melarang keras pemuatan barang atas semua kapal Belanda yang berlayar ke Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga yang berada di Australia melakukan pemboikotan atau pencegahan terhadap kapal-kapal Belanda yang mengangkut peralatan militer untuk menindas Indonesia. Jadi di sini ada inisiatif yang positif dari pihak Australia, khususnya untuk Partai Komunis Australia dan pimpinannya serta kaum buruh. Kaum buruh Australia ini tidak sepenuhnya orang-orang Australia, tetapi terutama orang-orang yang bekerja di kapal itu kebanyakan juga berasal dari Indonesia. Nah, di situ mereka berkomitmen, bersepakat yang tergabung dalam serikat buruh itu, mereka ingin juga membantu Indonesia dalam hal ini tentang pengakuan kedaulatan. Jadi mereka bantu sebisanya mereka sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang mereka miliki. Jadi kapal-kapal yang dari Belanda ke Australia, yang singgah di Australia, kemudian baru dia masuk ke Indonesia, itu mereka larang keras untuk memuat yang namanya senjata, karena mereka tahu bahwa senjata itu pasti akan digunakan untuk menindas yang namanya bangsa Indonesia. Yang kedua, peran aktif Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik PBB atau Komisi Tiga Negara melalui satu komisi Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini
Dewan Keamanan PBB itu sendiri pada tanggal 25 Agustus tahun 1947. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan Dewan Keamanan PBB bahwa Republik Indonesia adalah salah satu pihak yang berselisih dengan Belanda. Jadi kalau kita mau lihat secara budaya dan tradisi, budaya kita sudah berbeda, tradisi kita berbeda, tapi ada itikat baik atau inisiatif yang dilakukan oleh orang-orang Australia, terkhusus juga orang-orang Indonesia, untuk berjuang. Bahkan mereka menyuarakan masalah atau konflik yang terjadi di Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB supaya bisa diselesaikan. Karena mereka tahu bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia itu ingin menindas atau mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi mereka ingin menguasai wilayahnya dan juga ingin menguasai bangsanya. Dalam hal ini kita bisa sebut dengan praktek kolonialisme dan imperialisme. Jadi menekan orangnya dengan kebijakan dan menguasai wilayahnya secara utuh. Itu yang menjadi tujuan Belanda selama berada di Indonesia. Baik, untuk materi di kompetensi dasar 3.1 ini sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama berkaitan dengan pembahasan materi. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya tentang pengakuan PBB dan konferensi meja bundar dan juga sikap Belanda terhadap pengakuan kedaulatan. Namun sebelum kita lanjut, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada, kerjakan pada buku catatan kalian, dan juga harus diingat dalam kontrak belajar, kerjakan secara personal, kirimkan tepat waktu, dan